Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Dola Pardina Sirait. Saya berasal dari Kota Batam. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan pada saya, yaitu mengenai profesi paralegal, gugatan tata usaha negara dari materi yang sudah diberikan di sekolah paralegal. Profesi paralegal di Indonesia itu semakin berkembang dan memiliki peran penting untuk mendukung proses hukum, termasuk dalam bidang hukum, tata usaha negara atau TUN. Seorang paralegal adalah individu yang meskipun tidak memiliki kualifikasi sebagai pengacara, memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai untuk membantu pengacara dalam menangani berbagai kasus hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait profesi paralegal dalam konteks gugatan tata usaha negara berdasarkan materi yang biasanya diberikan di sekolah paralegal yang disampaikan kemarin pada hari Sabtu. Yang pertama yaitu pemahaman dasar hukum tata usaha negara. Paralegal harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum tata usaha negara. Ini termasuk pengetahuan tentang yang pertama, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau UUAP, mengatur tata cara administrasi pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara dalam interaksi dengan administrasi pemerintahan. Kedua, peraturan perundang-undangan terkait mengenai peraturan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa administrasi negara seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Kemampuan membuat dokumen hukum. Paralegal harus terampil dalam menyusun berbagai dokumen hukum yang diperlukan dalam proses gugatan TUN seperti surat kuasa, dokumen yang memberi kuasa kepada pengacara untuk mewakili pihak yang mengajukan gugatan. Kemudian gugatan, dokumen yang menjelaskan dasar dan alasan pengajuan gugatan terhadap keputusan administrasi tertentu. Kemudian memori banding, dokumen yang diajukan jika ada ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. 3. Prosedur gugatan tata usaha negara. Paralegal harus mengetahui prosedur yang berlaku dalam pengajuan gugatan TUN, termasuk tahap pendaftaran gugatan, proses administrasi yang harus dilalui untuk mendaftarkan gugatan di pengadilan TUN. Persiapan berkas, menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk melengkapi gugatan, termasuk dokumen pendukung yang relevan. Proses persidangan, memahami tahapan persidangan, mulai dari segi pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara, hingga putusan. Upaya hukum lainnya, mengetahui prosedur banding dan kasasi jika putusan pengadilan tingkat pertama tidak memuaskan. 4. Kemampuan riset hukum. Paralegal perlu memiliki kemampuan riset hukum yang baik untuk mencari dan memahami peraturan jurisprudensi serta literatur hukum yang relevan dengan kasus yang ditangani. Ini membantu dalam analisa kasus, mengidentifikasi masalah hukum, dan merumuskan strategi yang tepat. Menyusun argumen hukum, menyusun argumen yang kuat dan didukung oleh dasar hukum yang kokoh. 5. Komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah kunci bagi paralegal untuk berinteraksi dengan pengacara, klien, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, paralegal juga harus mampu bekerja dalam tim dan mendukung proses hukum secara efektif. 6. Etika dan profesionalisme. Paralegal harus menjalankan tugasnya dengan etika dan profesionalisme tinggi. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi serta dengan integritas dan mematuhi standar etika profesi yang berlaku. 7. Pelatihan dan pengembangan diri. Materi yang diberikan di sekolah paralegal juga mencakup pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pengembangan diri. Paralegal harus
memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan, seminar, dan kursus tambahan. 8. Teknologi dan alat bantu hukum. Paralegal harus familiar dengan penggunaan teknologi dalam pekerjaan hukum seperti perangkat lunak manajemen dokumen, basis data hukum, dan alat bantu lainnya yang meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja. Dengan memahami dan menguasai aspek-aspek ini, seorang paralegal dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani gugatan tata usaha negara, membantu pengacara dalam menjalankan tugasnya, dan berkontribusi pada keberhasilan proses hukum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam.